Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya merupakan dosen program studi Teknik Elektronika jurusan Rekayasa Elektro Politeknik Negeri Balikpapan. Pada hari ini izinkan saya ingin menyampaikan sedikit tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah jaringan komputer yang dilaksanakan pada semester 2. Video ini disusun untuk memenuhi syarat mengajukan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Video ini merupakan suatu bukti pernyataan diri dosen unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT PT dalam bidang pendidikan. Berikut ini merupakan deskripsi mata kuliah jaringan komputer yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mata kuliah jaringan komputer merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknik Elektronika. Mata kuliah ini juga memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 2. Mata kuliah ini juga sebagai fondasi mahasiswa Prodi Teknik Elektronika menerapkan sistem kendali jarak jauh menggunakan jaringan internet yang sesuai dengan CPMK dan sub CPMK. Sesuai dengan peraturan akademik Politeknik Negeri Balikpapan, bahwa mata kuliah jaringan komputer ini terdapat 16 pertemuan. Nah, untuk 14 pertemuan itu adalah pemberian materi kepada mahasiswa, dan yang dua kali pertemuan lagi itu adalah sebagai UTS dan UAS atau disebut dengan ujian akhir semester. Kemudian CPL Prodi yang dibebankan untuk mata kuliah jaringan komputer ini adalah yang pertama itu mampu menggunakan alat ukur elektronik, perangkat lunak, simulasi dan penggunaan teknologi informasi untuk rekayasa penyelesaian pekerjaan dalam bidang instrumentasi dan sistem kendali. Kemudian mampu mengintegrasikan suatu sistem kendali menggunakan kabel maupun nirkabel. Dan adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah menguasai konsep simulasi kendali, topologi informasi, teknologi informasi untuk rekayasa jaringan komunikasi. Kemudian menguasai pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi rekayasa, sistem kendali dan menganalisis data dengan beragam metode sesuai dengan bidang elektronika. Yang ketiga yaitu menguasai konsep teoritis tentang sains terapan bidang sistem kendali dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan terhadap bidang keahliannya. Kemudian mampu mengintegrasikan sistem kendali dengan jaringan kabel dan nirkabel serta mengetahui cara mengkomunikasikan dengan perangkat lainnya secara efektif. Kemudian mampu menggunakan perangkat lunak serta simulasi sekaligus menyusun laporan hasil pekerjaan praktikum serta mengkomunikasikannya secara efektif dengan memperhatikan etika komunikasi. Kemudian adapun sub CPMK yang pertama yaitu mampu merancang topologi jaringan komputer dan menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, merancang, mengimplementasikan IP address versi 4 menggunakan konsep subnetting. Adapun sub CPMK yang sesuai dengan materi pertemuan kelima kita pada hari ini adalah tentang mampu memahami konsep konfigurasi dasar switch dan menerapkan VLAN dan inter VLAN routing serta Ether channel. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini membahas perancangan topologi jaringan sekaligus mengimplementasikan IP address dan subnetting sesuai kebutuhan dan dikombinasikan dengan baik itu VLAN dan inter VLAN routing. Kemudian cara mengkonfigurasi dari DHCP server ataupun DHCP client, serta konfigurasi routing statik dan dinamik dalam suatu administrasi ataupun antar administrasi sistem perrotean, serta menerapkan WLC dan keamanan jaringan. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan yang saya akan ajarkan dalam 16 pertemuan ini atau 14 pertemuan, merancang topologi jaringan, kemudian menentukan spesifikasi perangkat jaringan, IP address dan subnetting, konfigurasi dasar switch dan router, kemudian VLAN dan inter VLAN routing,
kemudian DHCP server dan klien, konsep Ether channel dan penerapannya, konsep routing dan praktik routing statik, kemudian dynamic routing dan konfigurasi, mengkonfigurasi jaringan antar administrasi sistem Protean, kemudian penerapan WLAN menggunakan router nirkabel dan WLC, kemudian ada tugas proyek desain topologi jaringan berbasis dengan CBL Case Based Learning, kemudian yang terakhir adalah refleksi, review, dan persiapan untuk UAS atau presentasi Case Based Learning. Adapun pustaka dan referensi yang saya pakai adalah yang pertama Cisco CCNA dan jaringan komputer diterbitkan oleh Informatika Bandung, kemudian yang kedua Network Fundamental CCNA Exploration Companion Guide, kemudian yang ketiga adalah NetAcad Academy CCNA SRWE version 7.2. Kemudian untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan buku elektronik atau bentuk buku digital, kemudian menggunakan LCD proyektor, kemudian laboratorium komputer, perangkat router dan switch, serta software paket tracer 8.0 yang digunakan untuk simulasi jaringan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajarannya. Saya menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini akan disampaikan secara tatap muka luring ya, sekaligus praktikum di setiap pertemuannya dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada seperti ruangan laboratorium dan perangkat-perangkat yang ada. Kemudian kita juga memiliki e-learning ya di Poltek Balikpapan yang disebut dengan e-learning BLP Blended Learning Poltekba. Kemudian dapat diakses di www.blp2.poltekba.ac.id sebagai pendukung fasilitas pembelajaran untuk memudahkan mahasiswa untuk mendownload materi, diskusi di luar pembelajaran, pengumpulan tugas praktikum, serta kami juga memiliki WA group ya, sekaligus untuk memudahkan komunikasi antar mahasiswa dan dosen ataupun sesama mahasiswa. Terkait dengan metode pembelajaran, kita sesuaikan dengan materi pembelajaran dan capaian tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode ceramah atau delivery ya. Untuk penyampaian materi saya itu termasuk konsep dasar, kemudian eksplorasi, dan demonstrasi. Nah, itu kita lakukan di dalam kelas. Jadi kita langsung praktek sesuai dengan pendidikan kita, yaitu adalah pendidikan vokasi. Kemudian yang kedua adalah interaction ya. Jadi interaction di sini menggunakan pendekatan student center learning, yang mana dosen itu sebagai fasilitator. Nah, jadi ketika ada diskusi, misalnya mahasiswa ingin bertanya ataupun dosen yang bertanya kepada mahasiswa, nah itu semacam bentuk diskusi antara mahasiswa dan dosennya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan asesmen ya. Asesmen yang dilakukan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Politeknik Negeri Balikpapan yang dilakukan dengan objektif dan adil. Nah, terkait dengan asesmen tadi, mata kuliah ini ada formulasinya yang sudah kami lakukan setting di awal perkuliahan ya, atau kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Nah, memiliki bobot penilaian untuk sikap itu sendiri 10%, tugas itu 10%. Jadi artinya tugas 10% itu dosen akan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa, itu sebesar 20%. Kemudian praktik 20%. Nah, praktik ini kita lakukan ketika di kelas. Dosen memberikan suatu proyek. Nah, itu kita berikan bobot 20%. Kemudian yang selanjutnya adalah UTS dan UAS, itu masing-masing 25%. Kemudian untuk nilai akhir akan diinput pada sistem informasi akademik Poltek Balikpapan yang dapat diakses di sim.poltekba.ac.id. Kemudian mahasiswa itu sendiri juga dapat melihat nilai mereka melalui sistem informasi akademik tadi. Untuk selanjutnya adalah menampilkan salah satu pertemuan, yaitu pada pertemuan 5 yang akan membahas tentang VLAN dan interVLAN routing.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, oke. Jadi untuk pertemuan perkuliahan hari ini sesuai dengan RPS yang telah kita sepakati di awal, bahwa pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang VLAN dan interVLAN routing. Adapun overview dari materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita, yaitu adalah VLAN dan interVLAN routing. Yang pertama itu adalah apa itu VLAN. Kemudian apa saja keuntungan dari VLAN. Kemudian bagaimana VLAN dapat membatasi broadcast domain, serta menjelaskan bagaimana router digunakan untuk mengatur komunikasi antar VLAN. Kemudian tipe-tipe VLAN, perbedaan VLAN dengan interVLAN. Jadi nanti ada VLAN dan interVLAN ya. Nah itu nanti kalian harus tahu apa perbedaan dari VLAN dan interVLAN. Kemudian lagi ada keuntungan penggunaan interVLAN dan konfigurasi router on stick interVLAN routing. Nah ini artinya router on stick interVLAN routing ini kita lakukan konfigurasi antar VLAN yang berbeda pada sebuah router. Nah ini adalah pengenalan VLAN. Jadi VLAN itu digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada broadcast domain. Jadi setiap VLAN itu otomatis memiliki broadcast domain yang berbeda. Seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu ada namanya IP versi 4 subnetting ya. Nah itu sangat erat kaitannya dengan VLAN ini. Jadi kalau misalnya kalian untuk belajar VLAN, memahami VLAN, kalian harus paham dulu konsep dasar dari IP address atau IP subnetting. Nah di sini kita bisa lihat gambar ya. Di sini ada hub ya, hubnya ada 3. Kemudian di sini ada LAN 1, LAN 2, LAN 3. Itu artinya VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3. Kemudian seperti ini. Ini ada 3 buah switch ya. Nah, otomatis kalau 3 buah switch seperti ini dalam satu lantai itu bisa menjadi 3 buah VLAN, 3 buah jenis VLAN. Jadi di dalam satu lantai itu ada VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, itu kita bisa bagi menggunakan namanya VLAN segmentation. Nah, kalau misalnya dia tradisional, otomatis dalam satu lantai itu cuma boleh ada satu jenis VLAN. Tapi kalau misalnya pakai VLAN segmentation, dalam satu lantai pun bisa menjadi 3 buah VLAN. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada VLAN lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Nah, di dalam satu buah lantai ini ada, jadi di lantai 1 itu ada engineering, lantai 2 ada engineering, lantai 3 ada engineering. Nah, maka jika kita ingin melakukan konfigurasi seperti ini, kita harus menggunakan konfigurasi VLAN. Nah, kemudian di sini ada tujuan diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network dan security. Jadi ini tujuan dari diterapkannya sebuah VLAN. Jadi untuk keamanan juga dan untuk menghindari terjadinya collision. Collision itu artinya tabrakan IP. Jadi jika ada IP yang sama, otomatis dia tidak akan bisa terhubung ke internet. Nah, ini adalah manfaat VLAN. Jadi di sini ada sebuah gambaran menggunakan VLAN dan tanpa VLAN, ya, without VLAN. Jadi di sini adalah tanpa VLAN untuk membangun 3 jaringan membutuhkan 3 switch. Seperti tadi kan, kalau misalnya kita membutuhkan 3 jenis VLAN, maka kita harus membutuhkan 3 buah switch. Nah, tetapi apabila kita menggunakan VLAN, bisa kita lihat di sini ya. Switch-nya hanya 1 buah saja, cukup. Nah, ini adalah broadcast domain ya, broadcast. Jadi setiap VLAN itu memiliki broadcast yang berbeda. Jadi di sini kita bisa atur ada server VLAN 1, server VLAN 2 dan server VLAN 3. Jadi yang VLAN 3 itu hanya bisa mengakses yang server VLAN 3. Jadi dia punya
koneksi tersendiri ya. Nah, di sini adalah broadcast domain dengan VLAN dan router. Nah, jadi fungsi router di sini adalah sebagai penghubung antar VLAN yang berbeda tadi. Jadi di sini ada yang tanpa VLAN dan menggunakan VLAN. Nah, tetapi jangan lupa bahwa di sini ada 3 buah kabel ya. Nah, nanti kita bisa menerapkan satu link per VLAN atau sinyal VLAN terang ya. Jadi gambaran itu seperti ini ya. Di situ VLAN. Jadi VLAN di sini ada router, kemudian di sini terhubung ke switch. Nah, ini ada ke 3 buah VLAN. VLAN 10 misalnya, VLAN 20, kemudian VLAN 30. Seperti ini. Otomatis apabila ada 3 VLAN, maka harus ada 3 buah kabel di sini. Nah, itu. Nah, apabila kita menerapkan VLAN terang, itu cukup menggunakan satu buah interface. Jadi satu buah interface ini bisa melewatkan VLAN 10, 20 dan 30. Nah, tetapi untuk VLAN terang ini kita harus konfigurasi itu perintahnya sweet port mode apa? Mode terang. Apabila kita tidak masukkan perintah sweet port mode terang, maka VLAN itu tidak bisa terhubung ke router. Switch atau router ini tidak bisa berkomunikasi apabila kita tidak menambahkan sweet port mode terang. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, jika kalian paham ya, mungkin ada salah satu mahasiswa yang saya tanya, coba mbaknya pakai jilbab, siapa namanya? Perkenalkan namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Naila Fitri Ramadan dengan NIM 93203036. Ya, oke ya, saya tanya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, apa itu VLAN, apa itu fungsi VLAN dan lain-lain ya. Nah, sekarang coba kamu jawab apa yang kamu pahami tentang VLAN yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi VLAN itu dia bisa mengefisiensikan switch up. Jadi menggunakan VLAN, switch tidak perlu digunakan banyak. Tidak Jadi hanya perlu. menggunakan satu switch aja, Pak. Oke. Mungkin Arif Darmawan mungkin bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi terkait apa namanya materi yang sudah saya sampaikan tadi yang dapat kamu pahami. Coba Arif. Mungkin kalau dari saya untuk penambahan Pak, VLAN berguna untuk mengefisienkan switch dan menghemat pada bagian switch. Yang pertamanya kita menggunakan 3 switch tanpa menggunakan VLAN. Kalau kita menggunakan VLAN itu hanya menggunakan 1 switch dan 1 router. Baik, tepuk tangan ya. Sudah lengkap ya. Oke, jika sudah, berarti saya harap kalian sudah paham ya terkait dengan fungsi VLAN atau konsep dari VLAN sekaligus keuntungan dari sebuah VLAN. Yang selanjutnya adalah cara kerja VLAN. Jadi VLAN itu bisa kita tentukan nih. Di sini ada port pertama ya, port 1, port 2, port 3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, ini kita bisa bagi nih. Contoh 5, misalnya ada 5 ya, ada 5 port. Di sini port 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 misalnya. Nah, untuk port 1 sampai dengan 3 itu VLAN 10 misalnya. Port 4 sampai dengan 6 itu VLAN 20. Nah, maka itu kita konfigurasinya gampang ya. Tinggal misalnya kita buat perintah VLAN 10, kemudian name VLAN 10, name VLAN apa? Misalnya VLAN IT misalnya. Oke. Kemudian setelah itu kita tinggal tambahkan perintah, ini kasih underscore deh. Jadi tidak boleh spasi. Kemudian di sini kita bisa tambahkan switch port. Kita tambahkan perintah interface. Nah, kita masuknya ke interface berapa? Misal interface FA 0/1 sampai dengan interface rank
jika sudah masuk ke dalam fase Ethernet 0 sampai dengan 3, 1 sampai dengan 3, maka kita tambahkan subperintah switch port VLAN switch port access switch port mode access ya, mode access. Kemudian kita tambahkan lagi switch port access VLAN 10. Jadi port yang 01 sampai dengan 3 itu masuk ke VLAN 10. Untuk VLAN 20 sama caranya, FA 0/4 sampai dengan 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Maka dia masuk ke VLAN 20. Baik, jika sudah mungkin saya berikan kesempatan ya kepada mahasiswa untuk bertanya sebelum saya kasih tugas. Silakan. Pak. Ya, silakan perkenalkan nama ya. Nama saya Alif Syahdi dengan NIM 93202308. Izin bertanya Pak, Ya, bagaimana cara menghubungkan jaringan komputer yang berbeda VLAN Pak? berbeda VLAN. Oke. Ini saya tampilkan slide sebelumnya ya. Nah, ini adalah cara menghubungkan VLAN yang berbeda. Jadi di sini ada VLAN 10, ada VLAN 30. Otomatis PC 1 dengan PC 3 itu tidak bisa terhubung. Tidak akan bisa terhubung karena dia berbeda VLAN. Untuk PC 1 dan PC 3 ini bisa terhubung, maka kita harus membuat sebuah konfigurasi inter-VLAN pada sebuah router. Seperti itu. Jadi ini ada satu buah interface ya. Satu buah interface yang berada pada G0/0. Ini kita buat menjadi interface virtual, sifatnya virtual. Jadi kenapa virtual? Jadi ketika kita masuk ke dalam interface-nya, interface G0/0 titik 10. Nah, titik 10 dan titik 30. Kemudian masing-masing kita tambahkan perintah encapsulation .1Q10. Berarti itu berada pada VLAN 10. Kalau VLAN 30 berarti encapsulation .1Q30. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan IP address pada masing-masing pada masing-masing VLAN. Ini kita tambahkan VLAN 10 dan VLAN 30. Kemudian kita tambahkan perintah no shutdown. No shutdown itu artinya kita menerapkan atau apply konfigurasi yang sudah kita buat. Kalau kita misalnya tidak menambahkan perintah no shutdown, maka perintah kita tadi itu akan kembali ke awal lagi, akan reset lagi. Makanya kita harus atau jangan sampai lupa menambahkan perintah no shutdown. Oke, bagaimana? Cukup jelas ya. Oke, jika sudah, mungkin kalian untuk selanjutnya akan mengerjakan tugas project ya. Yang ini saya berikan 1 jam, waktu 1 jam untuk mengerjakan ini. Oke. Kalian jika ketika praktikum ada masalah atau kendala, misalnya ada software yang error ataupun tidak begitu paham, kalian boleh tanya ya. Boleh tanya ke saya langsung. Harus serius. Baik, waktunya 1 jam sudah selesai ya. Bagaimana tugasnya? Apakah sudah selesai? Sudah ya. Oke, jika sudah selesai, saya pilih salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan kepada teman-temannya di sini ya. Oke, mungkin kelompok 1 bisa maju ke depan untuk menjelaskan dan sekaligus menampilkan hasil dari praktikum kalian hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
perkenalkan, nama saya Andi Reski Asnur dengan NIM 93 2023 048. Perkenalkan, saya Gani Musdagiri dengan NIM 93202042. Perkenalkan, nama saya Zaki Zulfiqrianto dengan NIM 932023 031. Ya, baik, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang praktikum kami, yaitu tentang konfigurasi VLAN dan interVLAN. Baik, di sini kita telah memiliki 3 VLAN yang berbeda dari 3 PC. Untuk mengecek apakah kita sudah melakukan konfigurasi VLAN, kita bisa melakukannya di switch ini. Di CLI, enter. Baik, kita akan mengetik enable. Selanjutnya kita melakukan perintah show VLAN brief. Baik, di sini sudah terlihat untuk VLAN 10 telah diisi oleh HRD dan VLAN 20 telah diisi oleh finance dan VLAN 30 telah diisi oleh ICT. Baik, selanjutnya kita akan mengecek untuk konfigurasi interVLAN yang telah kami lakukan, yaitu dengan cara kita akan melakukannya di router. Kita klik enter, ketik enable, dan untuk perintahnya kita ketik show interface VLAN brief. Untuk perintahnya show IP interface sudah terisi ya, dan VLAN 20 juga dan VLAN 30. Oke, sekarang coba kirimkan paket data dari VLAN 10 ke 20, kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 30. Kirim pakai paket yang di atas itu aja. Ya, itu sebelah. Ya, apakah successful atau tidak? Kelihatan successful ya. Kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 30 itu Pak. Oke, successful ya. Oke, berarti untuk praktikum kalian hari ini berhasil ya. Kalian bisa menghubungkan dari VLAN 10 ke 20, VLAN 10 ke 30. Oke, mungkin kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, sepertinya kalian sudah paham semua ya tentang VLAN ya. Saya lihat juga tugasnya tadi udah selesai semua, baik kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Itu semua sudah berhasil mengerjakan. Oke, untuk itu apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa kalian sudah paham semua. Nanti mungkin di rumah saya akan berikan tugas lagi agar kalian bisa mengingat kembali ya. Jadi kalian bisa lebih memahami dan lebih menggali lagi ya ilmu yang terkait dari VLAN dan VLAN ini. Oke, mungkin semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat ya. Itu jika sudah mungkin kita tutup saja. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.